sini. Kita perlu bicara. Oke, silakan masuk. Apa ini? Kompensasi pembebasan lahan itu harus dibagi rata. Apa kau pikir karena lahan tanah itu atas namamu, kompensasi juga menjadi milikmu? Tentu saja tidak. Itu tanah warisan dari ayah. Aku harus membaginya dengan adil. Ya, kalau begitu begini saja. Aku 35% dan kau 15%. Itu wajar, karena anak sulung itu dapat lebih banyak. Itu bukan karena aku serakah. Ada hukum yang disebut hukum waris. Menurut hukum warisan ini, anak sulung mendapatkan lebih banyak warisan daripada anak bungsu. Apakah seperti itu kata hukum? Apa kau tidak percaya? Aku mengatakan ini setelah diperiksa oleh pengacara. Bisakah aku memikirkannya kembali sebelum memutuskan? Memikirkannya lagi? Apa yang perlu dipikirkan? Kau mungkin tidak tahu apa-apa. Aku lebih tua darimu. Aku sudah mempertimbangkannya dengan cermat sebelum membahasnya denganmu. Cepat kau tanda tangani saja. Inilah yang diinginkan mendiang orang tua kita. Aku mau cerita. Tadi pagi kakakku datang. Dia membicarakan tentang warisan kepada dua orang tua. Tapi aku cuma mendapatkan 15%-nya saja. Sementara dia mendapatkan 35%-nya. Tapi aku sudah mendatangani memorandum tersebut. Kamu itu gimana? Asal tanda tangan surat itu. Kamu itu ditipu sama kakak kamu, tahu deh gak? Kamu mau nggak aku kenalin temen aku? Dia pengacara biasa ngurusin kayak gini juga sih. Kalau kamu mau nanti aku jadi. Iya boleh. Oke. Nanti aku atur ketemunya ya. Iya. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Beneran kesini, dia pengen cerita. Aku kesal dengan temanku. Dia ditipu oleh saudarinya untuk menandatangani memorandum. Hah? Memorandum? Ya, memorandum itu berisikan tentang kompensasi tanah pembagian untuk saudarinya. Ayah temanmu mendapatkan kompensasi tanah? Ya, itu milik ayahnya. Namun setelah ayahnya meninggal, tanah tersebut menjadi atas namanya. Karena sekarang tanah tersebut menjadi kawasan pembangunan, jadi tanah tersebut mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Berapa kompensasinya? Kompensasinya itu sekitar 10 miliaran. Namun, ia sudah berjanji dengan saudarinya untuk membagi uang tersebut dan yang tersisa hanyalah utang. Untuk saudarinya 35%, sedangkan dia hanya mendapat 15%. Namun mengapa hanya hutang? Bahkan jika temanmu menerima 15% dari kompensasi 10 miliar, dia akan mendapat 2, miliar lagi kan? Namun sayangnya temanku ini malah setuju dan membayar semua pajak kompensasi tanpa tahu berapa jumlahnya. Berapa pajaknya? Sebentar
Sebentar, aku sepertinya mencatat. Jika pajak, penghasilan, dan bukti transferan itu dijumlah, semuanya akan berjumlah 2,6 miliar. Lalu mengapa temanmu menandatangani memorandum yang tidak menguntungkan sama sekali? Ya, karena temanku menganggap saudarinya itu hebat dan saudarinya lebih tua darinya. Jadi dia tidak bisa membangkang ataupun menolak perintah saudarinya dan menganggap temanku ini tidak punya kenalan pengacara. Oh iya, jadi aku bilang kepadanya kalau aku punya teman pengacara. Apa kau membawa memorandumnya? Tidak, memorandum itu dibawa oleh temanku. Aduh, yaudah kalau gitu ayo langsung ke rumahnya aja. Ayo, bisa. Ya, ini rumahnya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini memorandumnya. Bagaimana pendapatmu? Seperti katamu tadi, memorandum ini sangat merugikan Najmi. Bagian Najmi akan bertanggung jawab atas pajak setelah menerima kompensasi. Ini akan membahayakan bagi Najmi. Memorandum ini sangat cukup memiliki kekuatan hukum. Kenapa menyetujui memorandum ini? Entahlah, aku setuju dengan sukarela. Dia tidak bisa menolak permintaan kakaknya. Dia menganggap kata-kata kakaknya adalah hukum. Apa kakakmu mengintimidasimu? Tentu saja tidak, kakakku tidak seperti itu. Dia berbicara halus kepadaku. Oh, kakakmu begitu halus untuk membohongi adiknya hanya karena demi mengambil uang. Berbohong? Kebohongan apa? Kata kakakku, begitulah hukumnya. Anak sulung dapat lebih banyak daripada anak bungsu, itu katanya. Hukum waris yang diterapkan saat ini menyatakan semua anak mendapatkan jumlah warisan sama tanpa melihat urutan lahir. Namun, kakakku terus bilang, begitulah hukum warisnya. Jika tidak, aku tidak mungkin menandatangani memorandum tersebut. Kakakmu berbohong tentang hukum warisan. Secara hukum, ini tindakan pengecohan atau penipuan. Pembatalan memorandum bisa saja dilakukan. Jadi, aku harus menuntut kakakku. Dalam hal ini, kamu akan mengajukan pengaduan. Kuasa hukum penggugat mulai interogasi terdakwa. Anda mengatakan, mari bagi kompensasi anak sulung dapat lebih banyak daripada anak bungsu. Benar? Ya. Ketika penggugat ragu-ragu, terdakwa berkata, menurut hukum waris, anak sulung dapat lebih banyak daripada anak bungsu setelah diperiksa oleh pengacara. Benar? Tidak, saya tidak ingat. Terdakwa, katakan dengan jujur, Anda akan dihukum jika memberi kesaksian palsu. Keberatan. Kuasa hukum penggugat mengancam terdakwa dengan pengetahuan hukum tak akurat. Hukum tak akurat. Terdakwa adalah pihak yang digugat sehingga tidak sesuai sebagai saksi. Tidak dapat dihukum jika memberikan kesaksian palsu. Apakah kuasa hukum terdakwa mengakui terdakwa memberikan kesaksian palsu? Tidak, saya memintamu berhenti mengancam terdakwa dengan pengetahuan hukum yang kurang. Pengadilan bisa mendenda kesaksian palsu. Bahkan jika itu pihak yang mengajukan gugatan. Semua dimohon tenang.
terdakwa dihukum atau tidak, Anda sekarang ada di pengadilan. Jadi katakan yang sejujurnya. Ya. Saya bertanya lagi. Menurut hukum waris, anak sulung dapat lebih banyak daripada anak bungsu. Semua diperiksa oleh pengacara. Anda mengatakan ini. Tidak. Berhenti berbohong. Duduk, harap tenang. Penggugat, saya tahu isi memorandum ini merugikan bagi Anda. Namun, Anda perlu membuktikan bahwa ini paksaan dan penipuan. Bagaimana buktinya? Kau senang aku di sini? Apa kau dibutakan keserakahan akan uang? Benarkah tidak ada yang bisa dijadikan bukti? Tidak ada kalau kau tiba-tiba masuk dan mengeluarkan memorandum. Aku tidak menduga dia berbohong di pengadilan. Seharusnya aku menemukan bukti terlebih dahulu. Apa? Bukti? Bagaimana dengan bukti? Bukti pun tidak ada. Najmi pun tidak mempunyai rekaman apa-apa. Membuat bukti? Mengapa kau ke sini? Aku kan tidak menyuruhmu datang ke sini. Aku kan adikmu. Apa aku tidak boleh datang ke sini kamu saja? Jika tidak ada kepentingan, sebaiknya kalian pergi dari sini. Aku ingin bicara sebentar. Mengapa kau berlaku curang kepadaku? Apa maksudmu? Mengapa kau tidak mau jujur di pengadilan? Apa masalahnya? Sehingga kau ingin menguasai harta milik orang tua kita yang seharusnya dibagi sama rata. Diam. Sudah aku katakan bukan bahwa ini hukum warisnya. Anak sulung mendapat lebih banyak daripada anak bungsu. Apa kau masih tidak mengerti, bodoh? Bohong. Tidak ada hukum waris yang mengatakan seperti itu. Kau itu tamak, serakah, berani batu dan keras kepala. Apa kau bilang? Maksudmu apa? Hentikan sandiwaramu ini. Kau itu kakak yang jahat, tidak baik dengan adiknya. Kau itu tidak pantas dianggap kakak. Aku tidak menyuruhnya untuk menganggapku sebagai seorang kakak. Toh malah, kalau kau nggak ada di dunia ini, aku bisa menguasai seluruh harta orang tuaku tanpa membagi sepeser pun kepadamu. Ya emang kenapa kalau aku melakukan ini? Kalian masih mendapat sedikit uang untuk melanjutkan hidup. Apa itu masih kau anggap kejam? Sudahlah, jangan mengusik lagi. Pergi dari sini. Lihat saja nanti. Saya ingin menambah bukti. Terdakwa baru-baru ini mengakui kebohongannya. Oleh karena itu, penggugat ingin membatalkan kontrak memorandum kepada terdakwa. Tunggu, bukankah mungkin penggugat mengancam terdakwa untuk membatalkan memorandum? Apa Anda memiliki bukti? Kami akan membuat keputusan berdasarkan bukti kebohongan terdakwa. Saya menyetujui kontrak pembatalan memorandum. Najmi, maafkan aku. Ketika ada kompensasi miliaran, hati manusia tidak bisa ditebak. Rasa syukur hilang dalam sekejap dan tidak bisa menerima. Jadi, aku membuat rencana buruk. Pengacara
Pacarku bilang jika mengikuti hukum 10 miliar adalah milikku. Namun aku tidak akan serakah dan akan membagi sama rata. Terima kasih Najmi. Ini surat kesepakatannya. Bacalah dan tanda tangani dengan bijak. De la viva Alepo pagando, mi copa de la Asal gue dulu. Pas kalian kamu. Jangan mengusik lagi. Pergi dari sini. Lihat saja nanti. Lali.